Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil mata kuliah Analisa Pembiayaan Bank Syariah dengan judul materi Pembiayaan Akad Bayi Istisna di dalam Bank Syariah. Sebagaimana dosen pengampu di dalam mata kuliah ini yaitu Bapak Muhdar Muba SEME. Baik, saya Rahmawati Awadas sebagai pemateri pertama dan rekan-rekan saya Ramadan Salim sebagai pemateri kedua dan Fahriah H. Idris sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akad istisna dan landasan hukum akad istisna. Secara bahasa, istisna berasal dari kata sona'a yang artinya membuat. Karena adanya penambahan huruf alif, sin, dan ta, maka makna yang terbentuk adalah memohon atau meminta untuk dibuatkan. Sedangkan secara istilah, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati oleh pembeli atau pemesan atau biasa disebut dengan mustasni dan penjual atau pembuat atau biasa disebut dengan sani. Dan landasan hukum yang menjelaskan tentang pelaksanaan akad istisna yaitu terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana di dalam Al-Quran yaitu terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dari penggalan arti ayat tadi yang sangat merujuk pada diperbolehkannya pelaksanaan akad istisna yaitu Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian landasan hukum akad istisna yang terdapat dalam As-Sunnah atau Al-Hadis yaitu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dimana isi dari hadis itu adalah Nabi Muhammad SAW pernah meminta untuk dibuatkan sebuah cincin. Mungkin itu pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Ya, terima kasih. Saya Ramadan Salim. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan rukun dan syarat akad istisna. Yang pertama, rukun istisna. Menurut jumhur ulama, akad istisna memiliki 3 rukun yang harus dipenuhi agar akad tersebut benar-benar terjadi. Yang pertama, al-akhidain atau kedua belah pihak. Kedua belah pihak dimaksud adalah dua pihak yang melakukan akad atau transaksi. Terus yang kedua, sigat atau ijab kabul. Ijab kabul yaitu akad itu sendiri, yakni segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari dua pihak yang bertransaksi. Yang ketiga, objek yang diakadkan. Objek yang diakadkan bisa disebut al-mahal, ialah dari akad yang berupa barang atau sesuatu yang telah disepakati oleh pihak pertama selaku pemesan dan disetujui oleh pihak kedua sehingga mewajibkan pihak kedua mengerjakan sesuatu sesuai pesanan atas pihak pertama. Masuk yang kedua, syarat akad istisna. Syarat akad istisna menurut pasal 104 sampai dengan pasal 108 komplikasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut. Yang pertama, bayi istisna mengikat setelah masing-masing sesuai dengan kesepakatan atas barang yang dipesan. Yang kedua, dapat dilakukan pada barang bisa dipesan. Yang ketiga, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual sesuai dengan pesanan.
Keempat, dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati. Kelima, setelah akad, tidak diperbolehkan tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati. Kemudian yang keenam, jika objek dari barang yang dipesan tidak sesuai spesifikasi, maka pemesan dapat melakukan hak pilihan atau khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan. Baik, itulah penjelasan materi dari saya terkait dengan rukun dan akad istisna. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Di sini saya Faria Idris akan menjelaskan terkait dengan ketentuan akad istisna, ketentuan objek istisna, dan skema akad istisna dalam perbankan syariah. Yang pertama, ketentuan akad istisna. Ketentuan akad istisna di sini ada 3. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ketentuan objek istisna. Ketentuan objek istisna di sini ada 7. Yang pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang ketiga, penyerahannya dilakukan di kemudian. Yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Yang keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis atau sesuai dengan kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang ketiga, skema akad istisna dalam perbankan syariah. Dalam hal ini, nasabah memesan barang sesuai dengan spesifikasinya kepada bank. Ketika sepakat, barang tersebut memesan barang kepada produsen atau pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank. Bisa dengan cara bayar di muka, dicicil, atau di akhir. Ketika barang tersebut jadi, maka barang tersebut dikirim langsung kepada nasabah. Baik, itulah pemaparan materi dari saya terkait dengan ketentuan akad istisna, ketentuan objek istisna, dan skema akad istisna dalam perbankan syariah. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami terkait dengan pembiayaan akad bayi istisna dalam bank syariah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.